Revki Band yang digawangi oleh Rifki vokal, Valdi bass, Kubil gitar, dan Wendy drum menghadirkan musik dengan sentuhan indie rock yang orisinal. Album Pergi menyajikan suara yang segar dan autentik, mengeksplorasi tema-tema cinta, perpisahan, serta perjalanan hidup yang penuh makna. Setelah penantian panjang, band Revki dengan bangga mengumumkan peluncuran album perdana mereka yang berjudul Pergi. Album ini menandai langkah awal band ini dalam kancah musik Indonesia sejak didirikan pada tahun 2022. Revki Band, maju! Semua, terima kasih sudah hadir di peluncuran perkenalkan Revki Band. Mereka meluncurkan apa namanya? Album pertama. Mini album apa album? Album ya? Album pertama. Album pertama mereka di Belantika Musik Indonesia. Nah, mungkin nanti lebih selengkapnya nanti Revki Band sendiri akan menceritakan perjalanan karirnya sampai pembibitan albumnya segala macam. Mungkin yang akan berbicara mungkin Revki. Ya. Perkenalkan dulu Revki satu persatu. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Kami dari Revki Band, di mana saya sebagai vokalis Rifki, sebelah kanan saya ini Kubil pada gitar, sebelah saya Wendy drummer, dan ini Valdi di bagian bass. Kami ini sudah meluncurkan album pertama kami yang berjudul Pergi. Yang berisi 8 lagu yang mungkin akan menjadi unggulan dari lagu-lagu kami ini. Mungkin yang pertama yang kami utamakan adalah lagu dari Jalan Hidup. Jalan Hidup ini yang salah satu menjadi unggulan kami. Kenapa menjadi unggulan? Memang lagu ini agak sedikit berbau religi, tapi tidak kental dengan religi. Artinya tidak terlalu kental dengan religi, tapi lebih mengena ke arah ke pribadi masing-masing dari kita gitu loh. Karena di sini kami tidak mengajarkan atau bagaimana, tapi mengajak orang untuk mari kita introspeksi dan berkaca pada diri sendiri. Jadi seperti itu. Ini salah satu lagu unggulan dari kita. Kalau masalah sejarah berdirinya ini sebenarnya ini pertama kali awalnya ini saya bentuk itu pertama cuma dari membuat YouTube dengan channel Naga Barat Entertainment. Di situ saya sih iseng-iseng doang nyanyi dengan beberapa yang akhirnya kita ganti. Yang pertama itu kita buat lagu Pergi 1, dilanjut Pergi 2. Habis itu agak stuck nih karena berganti-ganti nggak jelas. Dan pada akhirnya di 2022 kami bertemu dan sepakat untuk benar-benar fokus, kita komitmen bahwa oke, kita kalau memang ini kita coba keluarkan album. Akhirnya kita dari Oktober 2022 kita mulai garap dengan pertama kali itu lagu Pergi 3. Pergi 3 lanjut sampai akhirnya lagu Pergi 1, Pergi 2 pun kita remake ulang, kita buat lagi versi terbaru. Jadi kalau kita lihat di channel YouTube saya itu memang lagu Pergi 1, Pergi 2 itu ada 2. Yang pertama itu versi pertama. Nah, setelah kita pakat untuk membuat album, yang lagu ini kita remake ulang. Jadi Pergi 1, Pergi 2 dengan yang terbaru, sehingga sekarang ini jadilah 8 buah lagu. Nah, yang penutup itu memang Jalan Hidup, dan ini juga yang kami harapkan untuk jadi andalan kami. Itu sejarah dari Revki Band. Ada tambahan ya teman-teman? Jadi untuk mengumpulkan tim teman-teman bertiga ini gimana Revki? Awalnya memang kita cuma kesamaan aja. Jadi kita coba iseng, ada waktu senggang ya kita iseng. Jujur pertama kita cuma bertiga ya. Saya, Valdi dan Kubil. Awalnya kita kumpul bertiga. Cuman memang itu kekurangan drummer kita additional sampai akhirnya ketemu Wendy, yang sedikit kita udah lebih enak lah udah ketemunya. Akhirnya udah, kalau memang lanjut kita bikin lagu nih gitu loh, nggak seperti orang mungkin cover atau apa, nggak, kita bikin lagu sendiri gitu loh, karya sendiri.
bagaimana kita membuat karya sendiri, menciptakan lagu sendiri yang menyuarakan apa yang kita pengen suarain gitu loh. Tapi intinya memang saya menekankan dari pertama, musik itu saya nggak punya adalah keselarasan, keharmonisan antara ya alat musik dan vokal, semua musik harmonis gitu loh. Berapa lama band ini merilis membuat lagu itu, mengaransemen sampai jadinya satu album? Dari Oktober 2022 sampai sekarang itu jadi satu album. Termasuk kita meremake lagu Pergi 1 dan Pergi 2 tersebut. Itu kenapa ada Pergi 1, kemudian lagu kedua Pergi 2, lagu ketiga Pergi 3? Judulnya memang unik, memang nih banyak juga orang yang bertanya ya. Kalau kita sering geledek kok lagunya pergi mulu, kapan pulangnya, itu sering kali lah. Tapi memang kan ya ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Ini satu judul Pergi 1, Pergi 2, Pergi 3, Pergi 4 itu mungkin kalau orang mikir kayak sinetron ya gitu loh. Tapi memang itulah intinya. Kadang kan kita ingin menyampaikan suatu cerita, suatu kisah gitu loh. Menyampaikan suatu cerita yang merasa bahwa untuk dalam satu lagu kurang. Jadi kita potong-potong dengan part 1, part 2, part 3, dan part 4 gitu loh. Nanti yang selanjutnya di video klip kita pun akan seperti itu. Akan masing-masing menciptakan gitu loh. Jadi selain kita menikmati musiknya, sebenarnya bila kita ada satu cerita yang kita bisa, kalau mau tahu, kayak kalau orang bilang kayak nonton sinetron, lanjutannya gimana ya? Ini ada pulangnya kan? Hah? Ada pulangnya kan? Kalau ada pergi harus ada pulang ya. Tapi endingnya ada pulangnya kan? Ya, tapi untuk sementara ini belum. Karena kita panjang. Biar penasaran dulu gitu loh. Nanti kalau langsung pulang kita bubar. Jangan-jangan dulu ya. Iya. Tapi intinya nanti memang kita akan menjadi suatu cerita. Sebenarnya kalau kita dengerin lagunya, nggak video klipnya itu, memang saya akan membuat itu satu akan bersambungan, akan nyambung gitu. Nah, kalau dari lirik sebenarnya itu menceritakan apa sih? Satu. Kemudian apakah ada pengalaman dari personil sendiri akhirnya jadi itu lirik? Jadi gini, kalau memang lagu Pergi 1, Pergi 2, Pergi 3 memang satu kisah, cerita. Intinya cerita seseorang yang ditinggal pergi. Intinya seperti itu. Ya, kalau kita bilang kita sudah percaya akan jadi nih, tiba-tiba bukannya jadi, ditinggal. Makanya itu orang sudah Pergi 1. Nah, saya menceritakan di situ bagaimana seseorang yang ditinggal pergi itu, bagaimana dia ngalamin pertama di Pergi 1 tuh rasanya yang masih antara percaya tidak percaya bahwa dia ditinggal, lalu setelah sadar dia down, lalu setelah selanjutnya Pergi 3. Nah, itu saya bilang panjang kan, dan ketiga dia bagaimana. Jadi proses itu kita berdasarkan prosesnya sampai ke Pergi 4, intinya gue mesti move on lagi gitu, mesti bangkit lagi. Jadi proses orang ngalami patah hati ditinggal itu seperti itu yang saya menceritakan. Kenapa ada Pergi 1, Pergi 2, Pergi 3, dan Pergi 4 gitu loh. Bukan ada pengalaman pribadinya. Sebenarnya bukan pengalaman pribadi gitu loh. Karena mendengar, melihat orang-orang sekeliling terbesit ide aja gitu loh. Untuk terinspirasi untuk menciptakan lagu. Ya, intinya inspirasi saya untuk menciptakan lagu itu sebenarnya memang dari ya keliling gitu loh, di sekitar kita gitu loh. Nah, dari 8 lagu ya? Iya, 8 lagu. 8 lagu itu proses rekamannya langsung satu album apa satu-satu? Enggak, satu masa. per satu dalam satu waktu. Single per single. Per single. Jadi kita rekam dulu, jadi kita rekam lagi seperti itu. Dan proses digitalnya mungkin platform digital udah keluar ya? Sudah, jadi platform digital sekarang di Zouk ya, di Zouk, di TikTok, Instagram itu per hari ini sudah ada, bisa dicek. Repki Band Pergi. Yang akan menyusul mungkin di Spotify, mudah-mudahan itu besok. Nah, lalu YouTube kita juga besok akan layar di YouTube. Oke, jadi planningnya Repki ini meluncurkan album dulu, betul. Kemudian nanti per single. Ya, artinya kita sudah 6 lagu itu sudah ada, tapi setelah ini kita keluarkan album dulu, yang 2-nya menyusul. Sebagai pamungkasnya nanti. Nah, video klip yang sudah ada? Video klip yang sudah terjadi itu lagu Pergi 1, Pergi 2, Janji Hati, Dua Hati, Rasa Ini Masih Ada. Nah, Pergi 3 juga kita belum melakukan video klip. Masih aja. Dari 6 lagu
yang Redki punya itu genrenya kayaknya agak ada yang beda ya. Ya, jadi gini, kalau masalah genre memang awalnya kita ini nanya genre. Saya bilang kalau kami akan berprinsip bahwa intinya gini lah, kita bermusik saja dulu. Apa yang kita ini kita mainkan. Maka saya di situ kalau orang bilang kayak gado-gado genrenya. Memang sengaja kita buat itu seperti gado-gado, kita mainkan semacam gitu, termasuk religi tadi. Tapi saya tidak mau terlalu masuk religi yang terlalu kata ngajarin sih memang. Tapi lebih ke arah ngajak introspeksi diri aja gitu loh. Artinya garis besarnya tetap di pop lah ya. Ya, garis besarnya tetap di pop. Dan genre itu juga kita menekankan tergantung dengan liriknya. Contoh ada di Dua Hati, genre itu genggam tanganku di satu rap. Itu kan nggak mungkin kalau kita bikin slow ya. Mungkin harus dicek. Tapi kita tidak mengkotak-kotakan musik ini. Pokoknya apa yang ada di Betul. keluarkan aja. Keluarkan aja. Karena memang intinya kita menikmati apa yang menjadi lagu itu kita nikmati. Kalau lagu itu enak sebenarnya why not gitu. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Nah, planningnya dari Redki ini ke depan mungkin apa nih setelah nanti menunggu yang dua lagu ini keluar, planningnya apa ya mau dijalani? Mungkin promonya ke depan gimana caranya, strateginya apa gimana? Ya intinya kami sepaham bahwa intinya kita tetap akan terus berkarya. Karena kan sebenarnya kami pada prinsipnya adalah menghasilkan karya ya. Ya masalah karya itu kami lempar nanti ke publik, apakah nanti diterima atau tidak diterima tergantung masing-masing. Nantinya kami coba keluarkan karya kami ya, dengan kejujuran kita masing-masing kita keluarkan. Ya mudah-mudahan masyarakat mau menerima. Nah intinya seperti itu. Nanti kita juga akan coba ya melakukan promo-promo dengan ya yang memang sebatas ininya. Mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan itu ya masyarakat bisa menerima inilah karya kami. Intinya karya itu kan suatu kejujuran. Inilah karya kami gitu itu. Kalau untuk lirik siapa yang lebih banyak masuk? Kebetulan lirik lagu itu dari saya. Full ya. Full dari saya. Kalau aransemen bareng-bareng ya. Aransemen bareng-bareng. Kalau lirik dari saya. Dari musik yang lebih menonjol gitar, ini kan yang ganti-ganti kan drum. Berarti yang rutin gitar ya dari dulu ya. Gitar sama bass. Sama bass ya. Ya, nah. Berarti lebih banyak dominan di gitar kan untuk musiknya? Balance. Sebenarnya balance sih. Tapi tergantung penilaian orang juga. Kalau orang melihat, memang kalau lagu kita contoh kayak lagu apa? Yang Rasa Ini Masih Ada atau Pergi 4 itu panjang sekali kita punya ini gitu loh. Nah kalau orang pendengar yang merasa ini lebih dominan gitarnya, ya itu kembali sebenarnya nggak juga kan, gitar itu juga kalau menurut kami nggak akan bisa menonjol tanpa didukung oleh si drum kan, tanpa di bass gitu loh. Dia akan berantakan, tapi kalau dia mendukung, mensupport maka akan jadi enak. Jadi seperti itu. Ya pada intinya sih kita mencari harmonisasi aja lah gitu. Harmonis sama. Ya kalau pembuatan lagu sih aransemen biasanya bikin bareng gitu. Nah, dengar-dengar Redki ini kan pegawai aktif, maksudnya kerjanya aktif gitu pegawai. Dia membagi waktunya antara pekerjaan dan ngeband. Sementara orang pekerja mungkin nggak mikirin lagi, ngapain lagi bikin ngeband. Nah, ini kok tiba-tiba, ngeband lagi, ngeband yuk gitu. Jadi kalau intinya gini lah, semua orang kerja ini kan sebenarnya sama ya. Nggak 24 jam sehari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu kerja. Setiap orang kita itu pasti kan ada waktu yang santai. Nah kami ambil waktu santai kami untuk ini gitu. Daripada kami cuma nongkrong-nongkrong doang, kongko-kongko doang, kongkonya bareng-bareng gitu loh. Itu yang kita ambil. Itu yang kita ambil. Dan kita bisa berkarya kan. Nah, jadi kalau proses untuk kegiatan kalian sendiri selain bermusik tadi kan misalnya offline-nya sendiri seperti apa, misalnya kafe atau gimana membuat memperlancar bermusiknya kalian gitu. ya kami sih memang gini loh, kita selain latihan memang di saat kita waktu senggang kita latihan bersama. Nanti kalau memang kadang-kadang kalau kita lagi nongkrong di suatu kafe yang memang kenal atau apa, tawarin ya kita main gitu loh. Itu tetap kita menjaga, karena kan kalau band ini memang adalah kekompakan ya. Kekompakan itu akan terbentuk bila kita sering. Kalau kita maaf nih seminggu 2 minggu aja kita nggak ya, itu udah pasti itu
udah agak kerancu lagi gitu loh. Nah, itu mesti dijaga memang. Ya karena kan kalian kan sudah mengeluarkan album nih, Betul. siap untuk menjadi band yang besar nanti. Iya. Insya Allah. Amin. Harus siap tampil di depan umum. Siap. Insya Allah. Kalau nggak pernah tampil di depan umum ya Percuma juga, betul. Artinya memang nanti setelah ini promo terus offline juga akan kalian mencapai. Iya. Betul. Sudah di planning. Ada planningnya ya. Ya. Sudah. Nah soal materi, Repi punya 8 ini apa banyak lagi materi yang belum digarap? Masih banyak. Masih banyak. Kalau materi Masih banyak. Malah kemarin teman-teman sempat berpikir bahwa gini, kita mau ngajak istilah kata audiensi atau yang kalau kita kan fans kita itu apa? Sobat Q kita untuk mengirimkan suatu cerita lah kehidupan pribadinya yang nanti ini akanlah kita jadikan lagu. Kita akan membuat suatu cerita menjadi satu lagu gitu loh. Karena kita berpikir kenapa? Dari kita melihat sekeliling saja kita bisa membuat suatu lagu loh gitu loh. Sebenarnya kita kalau misalkan ya Mas inilah punya cerita, ceritain. Ya kita bisa akan kita coba buatkan lagu gitu loh. Itu mungkin jadi satu sumber juga untuk bagaimana kita menciptakan lagu gitu loh. Inspirasi kita untuk menciptakan lagu. Artinya dari main bersama jamming pun bisa jadi sebuah lagu. Bisa jadi sebuah lagu. Kadang kita lagi nongkrong doang nih ngopi, tiba-tiba iya ya. Cari gitar, Ya. cuman minjem, jadi pak lagu gak ada ya. Sebentar saya ambil gitar dulu, saya mau cari lagu. Baru kita matangin nanti bersama-sama di. Tanggapannya ini kan sekarang nih band sangat-sangat sulit ya, band-band baru tuh nggak ada sekarang. Betul. Sekarang orang kebanyakan lebih dengar solo. Betul. Banyak sekarang penyanyi solo. Ah. Nah kalian sendiri sebagai band menghadapi band-band lama yang dulu masih eksis Betul. sekarang, plus penyanyi-penyanyi solo sekarang yang lebih berkembang, Betul. apalagi anak-anak baru ini kan. Iya. Kuat-kuat sekali dalam musik dan Ya. nyanyinya. Ya, Nah, bisa. bagaimana kalian sekarang mau menyiasatinya gitu untuk musik kalian didengar sama apalagi pendengar musik yang zaman sekarang ini kan? Ya. Rata-rata lebih mendengar solo atau sekalian musik-musik yang udah top di zaman dulu. Jadi sebenarnya gini, hal pertama itu kami tadi saya bilang kami coba jujur pada maksudnya ini loh kami gitu. Tapi itu yang kedua memang sekarang musik sekarang itu lebih ke arah udah ke teknologi ya, ke teknologi gitu loh. Nah kami sudah kami semua Repi ini coba kembali ya band murni gitu loh. Kita nggak terlalu menggunakan nama tekno atau apa. Ya kalau bilang back to 90 kembali gitu loh. Itu yang akan kami coba, ini kan kita kembali ke musik 90, gaya-gaya kami lebih ke arah musik-musik 90. Artinya memang ya band gitar gitu loh. Nggak menggunakan macam-macam gitu loh. Tekno atau bagaimana nggak, kita menggunakan full memang ya band gitu loh. Apakah nanti saat manggung mungkin akan ada additional player lain mungkin atau apa hanya berempat aja? Hanya berempat. Kita terus berempat dengan apa yang ada. Ya itu kami kan tidak menggunakan tekno ya. Ya kita seperti ini ya band main pun saat live ya kita akan seperti itu gitu loh. Karena kita nggak ada ya teknologi yang mesti ada ini loh untuk suara ininya.